Ajaran rahasia orang Jawa. Menurut Serat Kadilangu, sebelum menjadi wali, Wali Songo adalah para pemimpin spiritual. Mereka adalah ulama yang mencapai tingkatan tertinggi, sehingga mengetahui segala hal gaib yang terdapat dalam setiap agama, termasuk agama Hindu. Dan mereka kemudian membuat sebuah kitab yang disebut Kitab Wali Songo. Dalam kitab tersebut bukan hanya ajaran Islam semata, melainkan ajaran spiritual Hindu juga. Dan kemungkinan mereka mengharapkan pemahaman cara berpikir Hindu Jawa. Hal ini digunakan sebagai dasar untuk menyebarkan Islam. Proses penyusunan kitab itu sendiri dilakukan melalui pertemuan rahasia dan tidak dilakukan secara fisik. Ketika Kitab Wali Songo merupakan pengungkapan ilmu rahasia orang Jawa mengenai wujud badaniah, roh, kekuatan terpendam, dan kekuatan kemauan. Yang pertama, manusia dalam badan jasmania. Memasuki dunia nyata, manusia menggunakan tubuh jasad atau jasmani. Tanpa jasad, tidak akan mungkin itu terjadi. Dan dalam jasad tersebut terdapat ruh atau jiwa yang merupakan pemberi kekuatan dan pemberi kehidupan pada badan jasmani ini. Tanpa jiwa atau roh, maka manusia akan sama saja dengan benda mati, karena roh adalah pemberi kekuatan, kekuasaan, dan daya pemelihara badan jasmani atau selaput. Dan badan jasmania menyimpan serta memelihara isinya, yaitu roh. Jiwa dan budi. Roh yang disebut jiwa atau atma adalah permulaan zat yang memiliki pertalian dengan zat ketuhanan, yang mana merupakan mula tertinggi. Roh dicerminkan sebagai daya cipta dan daya imajinasi manusia yang meneruskan, yang memelihara, yang menjaga dan melindungi. Dalam tubuh jasmani, roh memiliki kendaraan atau sarana untuk berkomunikasi dengan dunia fisik yang disebut sebagai budi atau jiwa rohani. Budi menghamba pada roh. Jiwa rohani ini tidak memiliki kesenangan dan nafsu, karena mengemban sisi baik manusia dan menjadi sumber suara batin. Pada saat kedatangannya di alam kehidupan, jiwa kerohanian ini mendapat selaput yang dinamakan kama atau kamarupa atau sifat baik, yaitu sifat kemanusiaan, dan nafsu buruk, yaitu sifat kebinatangan. Hal itu merupakan badan halus yang akan tetap lengket pada roh. Selama roh berada di daerah astral, setelah meninggalnya manusia, akan tetapi badan halus ini akan ditanggalkan apabila roh memasuki daerah kelangitan. Sepeninggal roh, badan halus atau kama. Sepeninggal roh, badan halus atau karma akan menjadi bayangan yang akan menguap dan hilang. Badan halus atau kama rupa memiliki pertalian langsung dengan dunia fisik, nafsu, kesenangan, dan keinginan yang menghinggapi badan halus. Merupakan sumber kekuatan untuk bertindak dan pertumbuhan fisik manusia. Penggalian keinginan dan nafsu akan melahirkan tindakan fisik melalui badan kasar, yang baik maupun yang buruk. Di dalam nafsu yang melekat pada badan halus, terdapat jiwa kebinatangan yang memunculkan keinginan dan rasa, yaitu senang susah, cinta benci, dan sebagainya. Hal ini merupakan sebuah keburukan yang melekat pada manusia, tetapi ini memberi kekuatan untuk bergulat dan berjuang dalam kehidupan di dunia. Lapisan di luar kama rupa adalah badan jasmania atau badan kasar. Biasanya apabila ada kecenderungan dari jiwa kebinatangan terlalu kuat, maka budi akan memberi peringatan dan pergulatan jiwa kebinatangan dengan jiwa kerohanian menentukan perkembangan moral dan intelektual manusia.
Roh budi kama rupa adalah unsur kehidupan, dan di luar unsur-unsur tersebut berkembanglah badan kasar manusia, yaitu badan fisik yang kasat mata, pengikat atau jembatan antara unsur kehidupan dan badan kasar manusia adalah nafas atau prana. Kekuatan pikiran atau pertimbangannya disebut manas. Jiwa kerohanian akan cenderung melekat dengan manas yang lebih tinggi atau aku yang tinggi, dan jiwa kebinatangan cenderung melekat pada manas yang rendah, aku yang rendah. Oleh karena itu, merupakan suatu kesatuan, keduanya akan terbagi menjadi dua kekuatan terpisah dan mempunyai kecenderungan yang berbeda. Dan sebetulnya di luar badan kasar berkembang selaput yang disebut lingga sarira, atau lapisan kedua yang merupakan selaput struktur halus yang menyeliputi badan manusia, seringkali disebut sebagai kulit halus. Dan setelah kematian manusia akan berubah menjadi kulit yang secara perlahan-lahan akan lenyap. Kulit halus dikarenakan menyelimuti badan kasar, maka ukuran kulit halus lebih besar dari badan kasar, yang merupakan sarana jiwa kebinatangan manusia menguasai daerah astral. Dan kulit halus ini tidak hanya menyeliputi bagian luar tubuh manusia, melainkan juga merasuk ke dalam tubuh fisik dan melapisi semua organ tubuh kasar, dan menyerap magnet-magnet alamiah dari atmosfer ke dalam badan manusia. Cara kerjanya sama dengan spons yang menyerap menghisap air. Pada saat menyerap berbagai kekuatan di atmosfer, kulit halus juga terkena pengaruh daya tarik jiwa, zat yang memang lebih kuat dan halus bila dibandingkan magnet badaniahnya. Tetapi kemampuan kulit halus untuk menyerap magnetis badaniah dari orang lain akan berkurang dengan bertambahnya umur, disebabkan sifat penyerapannya ketika orang lebih tua bersentuhan dengan orang lebih muda. Maka eteris ganda dari orang yang lebih tua akan menyerap magnet badaniah orang yang lebih muda, dan memang orang yang lebih tua memerlukan magnet tersebut untuk daya tahan tubuh kasarnya. Oleh karena itu, hindarilah agar orang muda jangan tidur bersama dengan yang sudah berumur. Bila orang yang lebih lemah berhubungan dengan orang yang lebih kuat, maka yang kuat akan memberikan magnet badaniah kepada yang lebih lemah. Pada saat orang sakit, maka umumnya kulit halusnya tidak berfungsi. Kekuatan fisik seseorang sangat ditentukan oleh pengaturan keseimbangan antara daya menyerap magnet dan luar dan daya serap dari luar. Maka dari itu, pada saat mengunjungi orang sakit, seseorang harus berusia 14 tahun agar cukup kuat menjaga keseimbangan antara menyerap dan diserap, karena di bawah usia itu kulit halusnya harus dilindungi oleh ibunya. Sama dengan orang lebih tua bersenggama dengan orang lebih muda, maka daya magnet yang lebih tua akan menyerap daya magnet yang lebih muda tersebut. Dan apabila kekuatan magnet ini terus-menerus diserap, seseorang akan dapat meninggal karena kehabisan daya magnetnya. Terdapat orang yang memiliki daya magnet kuat luar biasa dan harus dihindari, karena semuanya dari mulai manusia, binatang, tumbuhan akan ditarik kekuatannya, dan pada hari pertama meninggalnya kulit halus menjadi kulit dan keluar dari jenazah. Tali jiwa. Keluarnya kulit halus tersebut akan memutuskan tali jiwa atau suratma, yaitu penghubung antara tubuh fisik dan unsur halus seseorang. Secara fisik, suratma tampak dalam prana. Terputusnya tali jiwa sebenarnya merugikan badan halus yang masih membutuhkan roh. Tetapi bagi roh, putusnya tali jiwa merupakan suatu keuntungan, karena roh akan terlepas dari kulit halusnya dan bisa bebas menuju ke langitan. Dan biasanya ini terjadi pada hari ketiga meninggalnya seseorang. Dan apabila seseorang meninggal secara mendadak, pemutusan baru terjadi beberapa tahun kemudian.
dan juga kulit halusnya belum terbebaskan dari ikatan dengan roh selama beberapa tahun. Dalam kondisi tersebut, belum dapat melepaskan diri secara alamiah semacam itu, kulit dan badan halus akan mengembara dan amat mudah dimasuki oleh pemikiran, sehingga akan mempunyai kehidupan sendiri. Badan halus yang masih mengandung roh tersebut biasanya akan kembali ke rumah tempat kediamannya ketika dia hidup dan mencoba meneruskan kehidupannya. Sementara sebagai makhluk halus dengan mengambil magnet badaniah dari para penghuni rumah tersebut, dan ini membahayakan bagi orang yang masih hidup. Beberapa orang dapat tanpa sadar melepaskan kulit halusnya untuk sementara, dan kulit halus akan tampak seperti badan kasar. Perginya kulit halus dapat terjadi saat atau sebelum dan sesudah kematian. Pada kematian mendadak atau kecelakaan, kulit halus dapat segera keluar dari badan kasar. Bila keluar sebelum kematiannya, kulit halus akan mirip sosok hidup, termasuk luka-lukanya apabila mengalami cedera. Bila keluar sesudah kematian, kulit halus akan kelihatan sebagai orang yang mati itu. Seringkali sosok kulit halus ini akan muncul pada tempat yang jauh dari tempat meninggalnya, yaitu tempat di mana yang diingat seseorang sebelum meninggalnya. Kulit halus tanpa badan halus menjadikan badan halus tanpa pemikiran, dan tergantung dari setiap pemikiran atau niat dari pemiliknya. Selama tidur, kulit halus juga sering meninggalkan badan, namun disertai dengan badan halusnya, dan ketika orang terbangun, ia ingat apa yang ada dalam mimpinya adalah bukti bahwa badan halusnya telah keluar dari badan jasmania. Melalui suatu latihan, seseorang dapat menularkan eteris ganda berikut badan astralnya dari badan kasar. Dengan cara ini, orang dapat muncul di suatu tempat yang dikehendaki dan tempat seperti badan kasarnya, sementara badan kasarnya yang ditinggalkannya seolah mati suri di tempatnya. Walaupun dalam praktek ini ada bahayanya, yaitu badan kasar yang ditinggalkan badan halus dan kulit halus akan berada dalam kondisi tanpa magnet alamiah yang diperlukan dan tidak bisa bertahan terlalu lama tanpa perlindungan magnet dan badan halus. Tetapi bila dapat melatih supaya roh keluar namun tetap meninggalkan badan halus dan kulit halus, maka kondisi badan halusnya tidak begitu berbahaya, karena badan halus dan kulit halus dapat melindungi dan memberi makan badan kasar yang ditinggalkannya. Dan ini dapat terjadi bila sering dilatih secara keras. Dalam kondisi ini, jiwa tetap terikat dengan tali kejiwaan pada badan kasarnya. Pemutusan sedikit saja dari ikatan tali jiwa dapat mengakibatkan kematian pada badan kasarnya. Artinya, selama jiwa di luar, ikatan tali jiwa harus dijaga. Dengan cara badan kasar harus dijauhkan dari banyak orang, tidak ada keributan di sekitar badan kasar atau menyentuh tubuh yang mati suri itu. Tali kejiwaan jangan dipandang sebagai tali atau benang keduniawian. Suratma adalah kekuatan jiwa yang menghubungkan jiwa dengan badan kasar dan berasal dari hukum kekuatan yang membentuk. Proses kematian, jiwa diselimuti oleh 4 lapisan, yaitu pertama, roh kerohanian dan badan kejiwaan atau budi. Kedua, jiwa kemanusiaan atau kebinatangan yang disebut juga badan halus. 3. Badan kasar jasmani. 4. Selaput halus yang menyelimutinya, yang disebut kulit halus atau pancaran magnet. Dalam proses kematian seseorang, secara berurut-urut lapisan-lapisan tersebut akan mengalami kematian dan proses perubahan. Pertama, badan kasar atau mati fisik atau biologis. 2. Selaput halus, kulit halus, setelah keluar dari badan menjadi kulit dan lenyap. 3. Badan halus pada kematiannya yang kedua,
dan dalam peralihan kelangitan yang pertama. Dan yang keempat adalah roh setelah peralihan dan kelangitan yang kelima. Melalui proses inilah roh atau jiwa mengalami pemurnian, meninggalkan semua cacat, dan roh yang murni akhirnya setelah melalui kelangitan yang kelima, keenam, dan ketujuh kembali kepada Tuhan.